Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jalan hidup orang benar memang susah, tetapi saya percaya jalan hidup orang benar adalah jalan kemenangan. Saudara, kemenangan atas apa? Kemenangan atas badai hidup. Saudara-saudara, hidup kita tidak akan lepas dari badai. Selama kita bernapas, saya percaya badai mungkin akan datang lebih besar. Tapi yakinlah bahwa hidup cerita orang benar akan ditutupi dengan kemenangan lepas kemenangan. Baik, shalom, selamat malam ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat malam, selamat jumpa di dalam acara Renungan Malam bersama saya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Keisian Nazaret. Ibu bapak, malam hari ini saya memilih tema Jalan Hidup Orang Benar. Jalan Hidup Orang Benar atau Jalan Orang Benar. Saudara-saudara, jalan hidup orang benar. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sekali lagi. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara-saudara, jalan kehidupan orang benar. Saudara, tadi malam saya menjelaskan apa itu orang benar. Menurut beberapa terjemahan, orang benar itu orang jujur, orang baik, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, saya tidak akan bicara tentang itu, tapi saya bicara tentang jalan kehidupan orang benar. Bagaimana jalan kehidupan orang benar? Apakah segala sesuatu berjalan dengan baik, semua hebat, cerita hebat, semua hanya ada tertawa, tidak ada tangisan? Apakah begitu? Tidak, saudara-saudara. Hidup orang benar sama dengan orang-orang fasik, sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang tidak mengenal Allah bisa menangis, Anda dan saya sebagai orang benar bisa menangis. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa mengalami duka cita. Anda dan saya sebagai orang benar juga bisa mengalami duka cita. Anda dan saya bisa susah seperti juga layaknya orang-orang pada umumnya. Jadi kesimpulan saya, hidup orang benar itu, dengar baik-baik, tidak ada bedanya kalau dilihat secara kasat mata. Senang ya sama, susah yang sama, dapat hujan menikmati bersama, tarik nafas yang sama, dengan menghirup udara yang sama, kita berada di bangsa yang sama. Tetapi dengar baik-baik, menurut saya itu adalah sesuatu yang normal. Semua akan mendapatkan itu. Tetapi saudara, saya mau bahas tentang jalan hidup orang benar. Nah, ini yang beda. Saudara-saudara, berkat mungkin sama, persoalan mungkin sama, bahkan mungkin kita lebih besar. Ayub mengasihi Tuhan, tapi dia punya persoalan. Jadi ikut Tuhan bukan berarti semua bahagia. Ikut Tuhan bukan berarti semua terjadi hebat luar biasa. Tetap ini sebuah hal yang harus Anda ingat kalau Anda hidup dalam kehidupan orang benar. Apa saja? Dari ayat ini saja, Amsal 4 ayat 18, saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Menjadi penghiburan, menjadi penyemangat bagi saya. Jalan hidup orang benar. Sekali lagi, kita memang menangis, ada pergumulan, ada beban, ada persoalan. Sama persis dengan orang-orang yang mungkin hidup tidak benar. Tetapi inilah jalan kehidupan orang benar. Inilah berkat jalan kehidupan orang-orang benar. Yang pasti, yang pertama, maaf saya katakan, jalan hidup orang benar atau kehidupan orang benar, satu, jalannya pasti. Saudara-saudara, satu, jalannya pasti. Apa yang saya maksud dengan jalan yang pasti? Saudara baca ayat yang ke-18 dari Amsal 4 ayat 8. Tetapi jalan orang benar seperti apa? Fajar. Saudara, seperti apa? Fajar. Fajar itu munculnya pasti. Saudara-saudara lihat, kehidupan orang benar memang ada tangisan, memang ada pergumulan, persis seperti orang dunia, persis seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi bagi saya ada perbedaan di sini, bahwa kehidupan orang benar, walaupun dia ada dalam air mata, lembah kekelaman kata Alkitab, dia punya kehidupan pasti. Apa yang pasti? Saudara-saudara, digambarkan seperti fajar. Saudara tidak perlu berdoa untuk minta fajar muncul kan? Setiap kita bangun pagi tidak perlu doa puasa. Tidak perlu bergumul
bergumul. Tidak perlu 2 puasa 40 hari 40 malam untuk melihat fajar. Sebab fajar telah berjalan secara alamiah, dia akan muncul. Demikian dengan kehidupan orang percaya. Di tengah kehidupan yang tidak pasti seperti sekarang misalnya corona, tapi kehidupan kita pasti. Pasti kemana? Pasti apa yang pasti? Saudara, pasti masa depannya, saudara-saudara. Saya yakin kehidupan orang benar mungkin hari ini menangis, mungkin hari ini bergumul, mungkin hari ini dia menderita, tapi kehidupannya pasti. Pasti apa? Pasti masa depannya. Pasti apa? Pasti ke sorga. Itulah kehidupan orang benar. Segala sesuatunya pasti. Apalagi yang pasti? Berkatnya pasti. Kehidupan pemeliharaan Tuhan pasti dalam hidupnya. Masa depannya pasti. Saudara-saudara, segala sesuatu bagi orang benar kelihatan mungkin hari ini seperti tidak pasti. Penuh dengan pergumulan, beban hidup. Tapi saya mau bilang saudara-saudara, kehidupan orang benar yang pertama pasti. Karena digambarkan seperti fajar pagi. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah takut dengan masa depanmu. Apalagi kalau hidup orang benar, jangan takut mati. Kita pasti ke sorga, saudara-saudara. Mati pasti, tapi ada kepastian yang lain dari kehidupan orang benar, yaitu kita pasti ke sorga. Kita pasti punya masa depan, kita pasti punya berkat, kita pasti punya segala sesuatu yang luar biasa dari tangan Allah yang perkasa. Yang kedua, ibu bapak sekalian, kehidupan orang benar berbeda di sini. Kalau tadi saya bilang sama di hal pergumulan, beban, menangis, penyakit, sama saudara-saudara. Tapi ini yang kedua yang berbeda dari kehidupan jalan orang yang benar. Yang kedua, jalan kehidupan orang benar yang kedua adalah, kalau tadi jawaban pertama atau jalan pertama jalan kepastian, yang kedua orang benar itu memiliki jalan kedua. Apa itu? Menurut ayat 18 dari pasal 4 Amsal 4 ayat 18, yaitu jalan kemenangan. Saudara-saudara, jalan kemenangan. Amsal 4 ayat 18 berkata itu jalan kemenangan. Kenapa saya menyebut jalan kemenangan? Sekali lagi saya baca ayat selanjutnya. Tetapi jalan orang benar seperti fajar yang kian bertambah. Atau sekali lagi, tetapi jalan orang benar itu sekali lagi seperti apa? Fajar. Jadi kalau tadi saya bilang fajar itu satu yang pasti, karena tanpa didoakan dia muncul. Tetapi yang kedua, jalan orang benar itu jalan kemenangan. Kenapa? Saudara lihat ini. Sekali lagi saya menerjemahkan fajar. Fajar bukan sesuatu saja yang pasti muncul, saudara. Tapi fajar itu berbeda dengan senja. Kalau senja itu dari terang ke gelap. Saudara-saudara, dari siang yang terang kembali masuk ke sore dan akan masuk ke dalam malam hari. Jadi dari terang ke gelap. Tapi beda dengan fajar. Kenapa saya menyebut jalan orang benar, jalan kehidupan orang benar, jalan kemenangan? Sebab ini perbedaannya. Kalau jalan lain dikatakan atau senja itu dari dari terang ke gelap, dari suram, dari terang ke suram. Dari masa depan yang, kalau boleh saya terjemahkan, dari masa depan yang terang menjadi suram, dari orang-orang yang baik menjadi orang-orang yang hancur. Maka berbeda dengan jalan hidupan orang benar. Dikatakan dari mana? Dari malam kepada pagi, yang disebut fajar. Dari gelap kepada terang, saudara-saudara. Itu yang saya bilang. Gelap dari dulu menggambarkan sebuah kengerian, ketakutan, kekalahan, dan sebagainya. Tetapi terang atau sinar terang sedang bicara tentang kemenangan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jalan hidup orang benar memang susah. Tetapi saya percaya jalan hidup orang benar adalah jalan kemenangan. Saudara, kemenangan atas apa? Kemenangan atas badai hidup. Saudara-saudara, hidup kita tidak akan lepas dari badai. Selama kita bernapas, saya percaya badai mungkin akan datang lebih besar. Tapi yakinlah bahwa hidup cerita orang benar akan ditutupi dengan kemenangan lepas kemenangan. Saudara yakin itu? Saudara-saudara, banyak kali saya mendapati ada banyak orang yang hidup dengan Tuhan, tapi jalannya penuh kekalahan. Kata-kata yang muncul dari hidup mereka adalah kata-kata yang penuh kekalahan. Mereka berkata, saya tidak mampu Pak Pendeta, saya tidak sanggup Pak Pendeta, saya rasanya ingin mengakhiri. Itu tanda-tanda bahwa Anda adalah orang-orang yang kalah. Tapi orang benar harus yakin kita punya jalan kemenangan. Sebab Tuhan, gambaran Tuhan di dalam ayat ini, hidup orang benar seperti apa? Seperti fajar dan bukan senja. Kalau dari senja itu sekali lagi tadi saya bilang dari apa? Dari terang ke gelap. Orang percaya harus sadar bahwa hidup kita seperti sekarang seperti malam. Kita ada dalam lembah kekelaman, kita ada dalam virus corona, kita dalam beban, tangisan, air mata. Kita seperti ada dalam malam. Tapi percayalah,
akan datang kemenangan lewat fajar pagi, saudara-saudara. Saya percaya jawaban Tuhan akan datang dalam setiap pergumulan hidupmu. Hari ini engkau menangis, hari ini engkau sedih, hari ini mungkin ada banyak hal yang mengecewakan hidupmu. Tetapi percayalah, kehidupan orang benar adalah kehidupan orang yang menang. Sekali lagi saya suka dengan film-film India. Aktor selalu menang. Apapun yang dia lakukan selalu menang. Aktor utama selalu menang. Saudara-saudara, dia tidak pernah mati. Kalaupun dia susah, dia berdarah, dia keluar sebagai pemenang. Saya sudah bilang, pembuat skenario cerita kehidupan kita adalah Allah pemenang. Roma 8 berkata kita lebih daripada orang-orang yang menang bila Tuhan bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, saya percaya pergumulanmu hari ini hanya merupakan ujian yang Anda harus tahu bahwa semua akan keluar sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan kepada saudara, kehidupan orang benar adalah punya ciri yang terakhir, yaitu sekali lagi saya baca ayat 14, yang kian hari bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara-saudara, saya sebut poin ini sebagai kehidupan orang benar memang hari ini penuh kegelapan, tetapi akan datang fajar yang pasti, yang akan mengubah dari gelap menjadi terang, dari masa depan yang suram menjadi masa depan yang luar biasa. Tapi yang terakhir saya sebut sebagai jalan orang benar, jalan kehidupan orang benar adalah jalan yang makin hari makin luar biasa. Nah saudara-saudara, kehidupan orang benar akan ditandai dengan makin hari jalannya makin hari makin luar biasa. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, saudara, bukan hanya dia berhenti sampai fajar. Sebab kalau fajar itu katanya sinar matahari belum terlalu terang, sehingga yang muncul adalah kemerah-merahan. Cahaya itu kemerah-merahan, tidak terang luar biasa. Tapi makin siang, matahari makin naik dan makin naik, maka dengan sendiri bukan hanya kelihatan kemerahan. Sebab kemerahan masih gambaran ada sedikit kegelapan. Tapi Alkitab bilang makin siang, makin terang, dan makin terang. Itu yang saya bilang sama saudara. Kehidupan orang percaya hari ini yang menangis gambaran kegelapan, kemerahan, bagaikan tadi fajar yang baru muncul, pagi hari matahari baru mau muncul. Kehidupan kita seperti tidak jelas. Hari-hari ini seperti virus corona seperti tidak jelas. Makan kita tidak jelas, hidup kita tidak jelas, pergumulan kita tidak jelas, segala sesuatu seperti tidak jelas. Tapi Alkitab bilang kehidupan orang benar akan digambarkan seperti fajar yang bukan sekedar fajar. Dia bilang seperti, Alkitab bilang seperti apa? Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara-saudara, ini saya sebut sebagai kehidupan orang benar. Hari ini boleh menangis, tapi kehidupanmu harus menjadi makin hari makin luar biasa. Apa maksudkan saya, saudara? Saudara lihat, dari gelap makin hari makin terang. Saudara-saudara, hidup orang benar harus makin luar biasa. Makin luar biasa apa? Makin hari makin terang. Saudara-saudara, kalau dulu hidup kita jahat, sekarang harusnya hidup kita berubah. Maaf, kalau dulu hidup kita kurang terang, ya, masih ada dalam kegelapan, suka dengan suanggi, suka dengan dukun-dukun, suka percaya dengan hal-hal tayur, suka berhubungan dengan roh-roh orang mati. Hal ini kita tinggalkan, kan kehidupan kita harus makin hari makin terang. Kita sudah harus hidup berbeda dengan orang lain. Kalau dulu kita suka omong-omong dengan mayat-mayat, kita suka omong-omong, ya, apalagi orang Kupang ini. Kalau kasih mandi mayat, saya sering dengar, saya pikir, aduh, betapa berdosanya kita. Kita bilang kita orang benar, tapi kepercayaan kita menjadi kepercayaan kafir. Contoh, saya kasih contoh bahwa hidup kita makin hari makin luar biasa. Contoh, saya lihat ada orang yang kalau dia mau masukkan ke peti, biasa mereka ngomong begini, Bapak, Mama, Nenek, Bayi, Opa, kasih ringan badan supaya ketemu bisa kasih masuk dalam peti. Saudara-saudara, ini bukan makin hari makin terang, tapi ini makin hari makin gelap. Saudara-saudara, hidup orang percaya harus makin hari makin terang. Artinya bahwa hidup saudara harus semakin diterangi oleh firman Allah dan bukan oleh ajaran-ajaran kafir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Hal-hal lain lagi bahwa hidup kita makin hari makin terang, maksud saya adalah kalau dulu hidup kita penuh dengan perselingkuhan, hidup kita penuh dengan noda dosa. Hari-hari ini harusnya kita hidup lebih baik. Hari ini harusnya hidup kita lebih menyenangkan Tuhan. Hidup kita harus lebih luar biasa. Kalau dulu kita malas, hari ini kita harus lebih rajin. Kalau dulu kita dicap sebagai pegawai yang memberontak, hari ini kita menjadi pegawai yang takut Tuhan dan hormat kepada pimpinan. Kalau dulu hidup kita kacau balau, hari ini harusnya hidupmu makin ditata lebih baik.
Itulah kehidupan orang benar. Makin hari makin luar biasa. Kalau dulu hidup kita menyakiti hati Tuhan, harusnya hari-hari ini hidup kita hanya satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah kehidupan yang luar biasa. Sekali lagi, bagi saya kehidupan yang luar biasa bukan hanya karena ada pangkat, bukan hanya karena ada nama besar di atas hidup kita, bukan hanya karena ada kekayaan yang luar biasa. No, itu adalah bagian luar biasa yang kesekian. Tapi bagi saya yang luar biasa adalah ketika hidupnya makin hari makin dekat sama Tuhan, makin hari makin menyenangkan Tuhan, makin hari makin kehidupanmu makin intim dengan Tuhan, makin hari makin engkau mengasihi Dia, makin hari makin engkau mencintai Dia. Dan saya tahu itulah kehidupan yang lebih luar biasa. Saya berharap saudara-saudara, kehidupan kita sekali lagi menjadi luar biasa, bukan hanya secara jasmani. Saya bangga kalau ada umat Tuhan yang secara jasmani, pangkat, nama besar, berkat makin melimpah dalam hidupmu dan luar biasa, itu setuju. Tetapi bagi saya kehidupan rohanimu harus menjadi yang lebih luar biasa. Kehidupan orang benar sekali lagi ditandai 3 hal tadi saya bilang. 1, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang pasti di tengah ketidakpastian. Yang kedua, kehidupan kita akan keluar sebagai orang menang bagaikan fajar. Tadi saya bilang, dari gelap menjadi terang. Beda dengan senja yang dari terang menjadi gelap. Hidup kita harus percaya bahwa hidup kita ada kemenangan. Ada kemenangan karena ada tangan Allah yang menang, yang menuntun kita. Dan yang terakhir, kehidupan orang benar ditandai dan kehidupannya harus makin hari makin luar biasa. Kalau Anda seorang pegawai harus jadi luar biasa, dan kalau Anda seorang pengusaha menjadi pengusaha yang makin luar biasa, bukan hanya dengan berkat maksud saya, tapi dengan kehidupanmu yang makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari makin berapi-api untuk melayani Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kiranya ini menginspirasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.